खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Kultum Tafsir Al-Quran, di episode ini kita masih membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-66 hingga 69. Di ayat yang ke-66 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Artinya, maka mereka bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat dari kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari hadirat kami. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa kata abdan atau hamba di dalam ayat ini adalah tertuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat-ayat Al-Quran lainnya pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah disebut sebagai abdun. Misalnya dalam surah Al-Jin ayat 20, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu lamma qama abdullahi yaduhu kadu yakununa alaihi libada. Artinya, bila saja hamba Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, berdiri menyerunya, maka berkumpullah mereka di sekelilingnya. Para ahli tasawuf banyak memperbincangkan ayat ini, sehingga menurut mereka tidak ada suatu derajat yang lebih tinggi daripada derajat sebagai abd atau hamba. Dan selain Rasulullah SAW, tidak ada seorang manusia pun yang mencapai derajat abad yang sempurna. Dengan demikian, maka kalimat kami anugerahi dia dengan rahmat dari kami menunjukkan juga kepada wujud Nabi Muhammad SAW, di mana dalam ayat yang lainnya, jadi dalam surah Al-Anbiya ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa rahmat untuk seluruh umat manusia, karena amanat yang beliau terima tidak hanya terbatas kepada suatu negeri atau kaum tertentu saja. Dengan perantaraan beliau, maka seluruh bangsa di dunia ini telah diberkati. Adapun kalimat atainahu rahmatan min indina
di dalam ayat ini artinya adalah kami limpahkan pula kepadanya rahmat yang istimewa dari pihak kami, yakni kepadanya telah kami anugerahkan rahmat yang tidak diberikan kepada orang-orang yang sebelumnya. Di dalam surah An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Artinya, dan Allah telah mengajarkan kepada engkau ilmu-ilmu yang dahulu tidak engkau ketahui. Sungguhnya karunia Allah kepada engkau begitu besarnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang agung, yang mendapatkan karunia rahmat yang istimewa, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Selain itu, di dalam surah Al-An'am ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum." Artinya, dengan perantaraan Nabi ini kepada kamu telah diajarkan ilmu pengetahuan yang belum pernah diajarkan sebelumnya, dan kepada bapak-bapakmu yang terdahulu. Melalui penjelasan-penjelasan ini, maka semakin menguatkan bahwa hamba kami di dalam ayat di atas adalah tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada sosok lain yang disebut-sebut sebagai Khidir oleh sebagian kaum muslimin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ke-67 dari surah Al-Kahfi telah dibandingkan martabat antara Nabi Musa alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mulai dari ayat ke-67 ini menjadi nampak dengan jelas bahwa martabat Nabi Musa alaihissalam berada di bawah martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ilmu pengetahuan yang dapat diserap oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih tinggi dan tidak dapat diselami oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Dan perbandingan ini dinampakkan dalam ayat-ayat lainnya dalam bentuk percakapan. Selain itu, disebutkan pula dalam ayat yang ke-68 tentang perbandingan antara kesempurnaan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat Nabi Musa alaihissalam dalam hal kesiapan diri dalam menghadapi percobaan dan kesukaran yang dihadapi. Faktanya, kesukaran yang dialami oleh kaum muslimin tidak dapat dihadapi oleh kaum Musawi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di dalam menjalani puasa Ramadan di hari ke-11 ini? Tidak terasa ya, kita sudah melewati 10 hari pertama Ramadan. Dan Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini masih bisa bersama dalam program Daras Ramadan dan sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan pertanyaan lainnya. Alhamdulillah, sekarang kita telah ditemani oleh 2 orang mubalik sebagai narasumber kita di pagi hari ini, yang akan
membantu kita menjawab berbagai pertanyaan dari para anggota. Telah hadir di sini yang pertama Maulana Syihab Ahmad. Beliau mubalik dari Jakarta Barat. Dan yang kedua ada mubalik Maulana Arsalanullah Muhammad Ahmad Ars. Beliau mubalik dari Jemaat Pulau Tidung. Nah, sampai hari ini kami telah menerima hampir 80 pertanyaan dari anggota yang telah dikirimkan kepada kami. Bagi Anda yang masih memiliki berkaitan dengan persoalan lainnya, yang mungkin selama ini Anda belum mendapatkan jawabannya, silakan Anda bisa mengirim pertanyaan tersebut ke link yang telah kami sematkan di kolom komentar YouTube. Sehingga insya Allah kami akan membahasnya secara mendetail. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa asyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah sebagai tameng. Dengan kita menahan rasa lapar, dahaga, maka otomatis keinginan kita terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia akan berkurang. Dan dengan sendirinya itu akan melindungi kita dari mungkin perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang menjerumuskan kita kepada dosa. Sebaliknya, kekuatan kerohanian kita akan semakin meningkat dan kita akan banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Semoga kita bisa mendapatkan hal itu. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan kembali insya Allah memberikan jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan dari para anggota. Pertanyaan pertama, mengenai hukum menggabungkan niat mengqadha puasa Ramadan dan niat berpuasa sunnah. Ya. Ini mungkin tujuannya agar pahalanya menjadi double. Jadi pahala Ramadan yang sudah sedemikian luar biasa besarnya ingin ditambah dengan pahala dari puasa sunnah tersebut. Nah, pertanyaan ini saya ingin ajukan kepada Maulana Syihab Ahmad. Benarkah bisa satu perbuatan amal ibadah kita niatkan untuk dua niat amal ibadah sekaligus dalam satu waktu atau satu pekerjaan, terutama dalam menggabungkan qadha puasa Ramadan dengan puasa sunnah, misalnya Senin Kamis. Silakan Pak Mubalik bantu kami untuk menjawab hal ini. Ya, Bismillah Pak Maulana Anom. Yang mengenai menyatukan dua niat ya dalam ibadah ya. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat dari pengertian niat itu sendiri ya, nah, kita harus memahami bahwasanya niat di dalam diri kita ini ya memang berpengaruh kepada amalan apa yang kita kerjakan. Ya kan dalam sebuah hadis kita mengetahui bersama innamal amalu binniyat. Ya, jadi semua perbuatan itu bagaimana niatnya kan seperti itu. Nah, kemudian keterkaitan dengan masalah tadi mengqadha puasa. Ya, kalau dilihat dari hukumnya mengqadha puasa itu adalah kan wajib ya. Jadi sebuah ibadah yang wajib. Beberapa ulama memang berpendapat bahwasanya ibadah wajib itu tidak bisa digabungkan niatnya dengan ibadah yang lain. Ya. Ya seperti kalau sholat ya, kita sholat zuhur misalnya, kita gabungkan dengan niat sholat sunnah rawatib seperti itu, atau sholat nafal, ya. Tidak bisa seperti itu. Atau misalnya di isya, ya, kemudian kita gabungkan niatnya dengan sholat yang sunnah yang lain. Nah, sama kalau mengqadha puasa ini waktunya sendiri kan
cukup panjang sebenarnya ya. Saya sudah Ya. pernah jelaskan juga di sebelumnya bahwa saya 11 bulan ya kita punya waktu untuk mengkodok puasa kita. Ya. Nah, kemudian puasa-puasa sunnah juga ada di waktu-waktu yang tertentu. Nah, kalau melaksanakan kodoknya misalnya di hari Senin, Kamis, ya itu diperbolehkan saja, ya tidak masalah. Nah, tetapi niatnya ya hanya niat untuk mengkodok puasa, ya mengkodok puasa yang tertinggal di Ramadan yang kemarin. Nah, masalah nanti keberkatannya Allah Ta'ala akan memberikan tambahan karena dilaksanakan hari Senin dan Kamis, yaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan, gitu. Nah, sementara waktu Senin Kamis juga kan panjang dalam 1 tahun, seperti itu. Ya. Nah, kenapa kita harus kemudian menggabungkan? Ya, lebih bagusnya ibadah itu ya laksanakan misalnya qada Ramadan sendiri, ya Senin Kamis juga kita laksanakan lagi di hari yang lain. Ya, karena kan menggabungkan itu dengan alasan simpel saja supaya bisa sekalian. Ya, kalau dilihat dari niat lebih dalamnya lagi, ada niat malas justru di sana, ya kan? Ya, karena nggak mau dilaksanakan di hari yang lain. Ya, udah kita gabungin aja semuanya, kan alasan kepraktisan seperti itu. Nah, sedangkan yang paling bagus justru ya amalan itu dilaksanakan masing-masing. Ya, kalau contoh yang kita lihat dari sunnah ya, para sahabat dan istri-istri Rasulullah SAW, ya beliau-beliau ini mengganti puasa itu tidak di bulan Syawal, ya, tapi di bulan-bulan lain karena di bulan Syawal itu ada puasa Syawal. Ya, kalau memang bisa digabungkan ya dua niat itu, ya kenapa tidak digabungkan saja puasa Syawal dengan mengqada Ramadan misalnya? Ya. Kemudian dalam sebuah riwayat di hadis juga Siti Aisyah biasa mengqada Ramadan di bulan Sya'ban kata beliau, ya karena mengikuti kesibukan dari Rasulullah SAW, ya kan seperti itu. Ya, itu niatnya ya mengqada saja, tidak dengan yang lain-lain. Ya kalau memang boleh istilahnya digabungkan ya pasti Siti Aisyah ya lebih cepat lebih bagus ya digabungkan saya dengan puasa Syawal misalnya ya atau Senin Kamis sebelumnya, tapi kan tidak seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami. Seperti kita kalau secara logika seperti ini, kita niat mau main futsal ya tapi sekalian main badminton kan nggak mungkin gitu kan, harus masing-masing dilaksanakan dikerjakan ya. Sama dengan niat ibadah juga seperti itu, lebih utama lebih baik ya kita katakan masing-masing ya niatannya itu puasanya itu karena waktu panjang ya lebih banyak kita berpuasa nafal itu akan lebih bagus kan, mungkin seperti itu Pak Anam. Insya Allah jawabannya sudah cukup sangat jelas apa yang disampaikan oleh Maulana Syihab Ahmad. Jadi para pemirsa bahwa tidak ditemukan di dalam contohnya mengqada puasa Ramadan kemudian disandingkan dengan atau disatukan dengan niat puasa sunnah lainnya. Baik, alhamdulillah kita akan berlanjut kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini berkaitan dengan awal mula perintah puasa ini turun. Tentu tidak ujuk-ujuk ya. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berpuasa Ramadan. Karena kita ketahui di dalam agama terdahulu pun puasa itu sudah diwajibkan. Artinya kemungkinan besar Nabi Muhammad SAW pun melakukan puasa sebelum adanya perintah puasa Ramadan. Nah, saya ingin bertanya kepada Maulana Arsalanullah Muhammad Ahmad Ars berkaitan dengan bagaimana sejarah dari mungkin peralihan puasa yang biasa dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, jika itu ada, kemudian berubah menjadi puasa yang diwajibkan khusus bagi umat Islam, yaitu di bulan Ramadan ini. Silakan Maulana untuk membantu kami menjawabnya. Baik, jazakumullah Pak Maulana Anom.
berkenaan tentang sejarah Ramadan. Di sebagaimana disampaikan juga oleh Pak Anom bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Maulana Anom bahwa pada ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sesuai dengan pembahasan tema berkenaan sejarah ini juga sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ini merupakan titik awal dari sejarah puasa, khususnya puasa Ramadan. Dan ibadah puasa juga telah menjadi kewajiban bagi umat-umat terdahulu yang menerima wahyu. Sebelum adanya kewajiban puasa pada bulan Ramadan, yang mulia Rasulullah SAW pada masa itu ditemukan dalam beberapa buku, dalam kitab-kitab sejarah, beliau SAW menjalankan puasa hari Asyura 10 Muharram seperti umumnya orang-orang Quraisy. Dan hal ini pun diriwayatkan juga oleh istri beliau, yakni Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda bahwa dahulu hari Asyura adalah hari yang dipergunakan oleh orang-orang Quraisy untuk berpuasa pada masa jahiliyah. Dan yang mulia Rasulullah SAW pun melakukan puasa tersebut. Kemudian ditemukan juga di dalam kitab sejarah, memang saat itu umat Muslim pada umumnya belum mengetahui ya atas kapan dimulainya puasa dalam sehari. Bahkan diceritakan ada seorang sahabat dari kalangan Ansor yang bernama Qais bin Sirmah al-Ansori. Ketika tiba waktu berbuka, pada saat itu ia mendatangi istrinya dan bertanya, apakah kamu punya sesuatu yang bisa dimakan? Dan pada saat itu memang diceritakan tidak ada makanan sama sekali di rumah Qais. Kemudian sang istri kemudian berinisiatif untuk mencari sesuatu untuk beliau. Dan karena saat itu sahabat ini, Qais ini kelelahan karena bekerja, karena menahan lapar seharian. Kemudian dan ia mengira tidak diperbolehkan makan lagi, dan ia mesti berpuasa hingga waktu berbuka besok. Qais kemudian kembali bekerja di lahannya beliau ya. Karena mungkin kecapean, akhirnya Qais ini pingsan sebelum tengah hari. Akhirnya karena kejadian tersebut, lalu beliau mengadukan kepada Yang Mulia Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Nah, dari situlah baru turun surah Al-Baqarah ayat 187 itu ya. Bahwa di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan umat Islam untuk makan, minum, dan berhubungan intim antara suami dan istri sepanjang malam bulan puasa hingga terbit fajar. Mungkin kesan berkenaan sejarah Ramadan demikian, Pak. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah kepada Maulana Arsanallah yang telah menjelaskan berkaitan dengan sejarah ya. Puasa Ramadan itu dilakukan oleh umat Islam. Bapak-bapak mubalik, tadi kita telah
membahas dua pertanyaan yang disampaikan oleh anggota jemaat kepada kita. Sekarang kita akan membahas satu lagi tema. Mungkin tema ini agak berat ya, karena berkaitan dengan pembahasan investasi saham. Terlebih lagi, pertanyaan dari anggota kita ini ingin mendapatkan penjelasan investasi saham bank konvensional, non-syariah. Nah, kita ketahui bersama bahwa kegiatan bisnis menanam modal dalam sebuah investasi bisnis usaha, yang kita khawatirkan adalah bahwa para anggota kita bisa terjerumus ke dalam perkara yang haram. Yaitu yang jelas di dalam Al-Quran dilarang adalah berkaitan dengan riba. Karena investasi ini secara umum banyak yang juga bersifat ghoror dalam bahasa agama, atau dia berspekulasi. Bahkan spekulasinya sangat tinggi, senang dalam hal-hal menanam saham yang bentuknya spekulasi. Yang tentu dikhawatirkan bentuk ini di dalam jual belinya bersifat rusak ya, atau batal, tidak sah. Nah, saya ingin bertanya kepada Maulana Syihab Ahmad. Yang kekhawatiran kita adalah jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang mengatasnamakan investasi yang kita dengar baru-baru ini ya, seperti adanya binomo, kripto yang telah dilarang oleh Huzur Elatullah bin Nasir Aziz. Pertanyaannya, adakah investasi-investasi yang diizinkan? Jika ada, ini secara hukum-hukum dasarnya itu seperti apa supaya kita bisa mengetahui landasan-landasan investasi apa yang boleh atau bisa kita lakukan. Silakan Maulana. Ya, bismillah Pak Anong. Ini sebuah tema yang banyak perdebatan sebenarnya ya. Karena banyak sisi-sisi yang yang bisa dibahas dari berbagai macam hukum yang ada ya dalam Islam. Karena memang di zaman Rasulullah SAW sistem investasi saham seperti sekarang ini kan belum ada ya. Yeah. Larangan di zaman Rasulullah itu secara umum memang disampaikan adalah riba saja ya kan. Sementara pemahaman mengenai riba ini juga bermacam-macam kan akhirnya. Ya, apakah jadi istilah atau tata caranya seperti apa? Kalau dalam hadis Baihaqi sendiri, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya setiap hutang piutang yang di dalamnya menarik manfaat, maka itu termasuk bagian dari riba. Nah, gitu. Jadi dijelaskan oleh Mufti Silsilah Jemaat ya, mengenai riba ini, bahwasanya setiap pinjaman ya yang di awalnya sudah ditentukan ya, kita misalnya untuk memperoleh profit sekian dalam jangka waktu sekian, nah itu termasuk dari bagian riba ya. Jadi ada perjanjian di awalnya terlebih dahulu ya, baik oleh si peminjam maupun yang yang meminjamnya gitu ya, sudah dijanjikan akan melakukan keuntungan sekian-sekian, itu termasuk dalam riba. Ya, yang diperbolehkan itu adalah misalnya kita meminjam 50 juta kepada fulan. Ya, nanti si fulan yang memberikan 50 juta, kemudian kita melunasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, setelah kita melunasi itu, ya, atas ihsan karena si fulan sudah meminjamkan kita 50 juta. Tadi kita ngasih 10 juta misalnya, tanpa adanya perjanjian di awal. Ya. Ya, dan tanpa adanya kesepakatan apa-apa dari situ. Nah, itu yang diperbolehkan ya. Nah, makanya kalau dari investasi tadi kita bahas dulu yang tidak diizinkan dulu. Yang tidak diizinkan ini tadi adalah yang ada unsur-unsur riba itu di dalamnya. Ya. Sekarang kan banyak sekali model investasi-investasi ya. Nah, jadi kalau bentuk investasinya tadi ada yang seperti sudah jelaskan di awal tadi itu, maka hindarilah ya. Nah, karena ya dikhawatirkan itu termasuk ke dalam pengertian riba tadi. Nah,
apa yang kemudian diizinkan atau bagaimana kita ingin berinvestasi. Ya, kalau yang diizinkan itu kan prinsip jual beli ya. Nah, jadi misalnya kalau apa investasi di industri misalnya di sebuah perusahaan ya, kita ikut serta, kita mengetahui proses apa namanya, keluar masuk uangnya seperti apa, kemudian ketika memperoleh keuntungan kita dapat keuntungan. Nah, tapi kemudian ketika ada kerugian kita pun ikut menanggung kerugian itu. Nah, itu yang diperbolehkan. Nah, atau misalnya kita mengambil investasi properti ya, rumah, tanah ya, kita beli dengan harga sekian misalnya. Nanti setelah beberapa tahun kita jual kembali. Nah, seperti itu diperbolehkan. Ya. Atau emas ya, seperti itu kan. Jadi tidak ada unsur-unsur yang seperti tadi yang disebutkan mengenai ada riba di dalamnya itu tadi. Karena memang itu apa namanya banyak terjadi ya di sektor finansial ya. Walaupun memang perlu pendalaman yang lebih lanjut. Ya, Huzur sendiri ketika ditanyakan oleh seorang hudam ya yang mengambil studi mengenai bank syariah yang syariah tadi, mungkin nanti jelaskan lebih jelas oleh Pak Alan. Ya, Huzur sendiri mengatakan ya kamu pelajari lagi, teliti lagi, dan ketika menemukan sesuatu yang baru sampaikan kepada saya. Karena beliau sendiri, ya Huzur sendiri menyampaikan belum sepenuhnya yakin dengan sistem ya bank syariah yang ada seperti ini. Ya, itu yang ada embel-embel syariahnya ya. Apalagi kalau investasi-investasi yang bentuk yang lainnya gitu. Ya, kalau saham oleh Khalifah keempat pun ya disampaikan kalau sistemnya spekulasi ya fluktuatif terus harus dilihat perkembangannya pagi, siang, malam gitu kan bagaimana. Jadi seperti kita main game ya. Nah, itu termasuk ke dalam judi malahan ya. Karena barangnya juga tidak jelas seperti apa. Tapi kalau kita ikut sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan, nah itu masuk investasi yang diperbolehkan. Lihat juga bagaimana si perusahaan ini memperoleh sumber perusahaannya. Misalnya kalau perusahaan minuman keras, ya jangan berinvestasi di sana. Ya, misalnya yang lebih jelas di bidang industri-industri yang lainnya gitu. Seperti itu Pak Nur. Baik, jazakumullah Pak Mubalik yang sudah menjelaskan secara dasar-dasar hukum bagi kita sehingga kita setidaknya memiliki gambaran bahwa ketika kita ingin berinvestasi saham, jangan asal karena kita mendengar kata-kata investasi kemudian lantas saja kita ikut begitu. Tetapi kita harus mendalami lagi secara cermat investasinya itu berkaitan dengan apa, untuk apa, dan bagaimana tata cara dari investasi tersebut agar kita terhindar tadi seperti yang Pak Mubalik sampaikan ya, berbagai macam yang dilarang hukumnya oleh agama. Nah, ini para anggota bisa mencermati hal itu dengan baik. Kita akan melanjutkan pembahasan berkait investasi saham, terutama adalah investasi saham bank konvensional. Jadi kita mengetahui secara umum bahwa bank, terutama di Indonesia, terbagi menjadi dua, yaitu ada bank konvensional, yaitu bank yang secara umum atau non-syariah, ada juga bank yang dibuat secara syariah. Walaupun banyak juga pakar ulama ya yang mengatakan bank syariah itu sebenarnya belum juga 100% mengikuti dari syariah Islam. Nah, saya ingin bertanya kepada Maulana Arsalanullah, Pak Mubalik, kalau kita ini menanam saham, berarti kita akan mendapatkan bagi hasil dari usaha tersebut ya. Karena kita mungkin dianggap menjadi bagian dari pemilik modal perusahaan itu. Nah, pertanyaannya, bank konvensional yang non syariah itu, bolehkah kita ikut menanam saham di dalam bank konvensional tersebut? Atau
Seperti apa kira-kira jemaat menjelaskan hal itu? Silakan Pak Mubalik. Baik, jazakumullah Pak Anom. Eh, tadi kita menanyakan bank konvensional ya. Pertama memang kan bank konvensional itu seperti bank BRI ya, BNI, Mandiri ya, atau bank konvensional itu yang bank biasa lah ya. Kemudian kalau investasi ya, investasi kan namanya saham. Kalau jual beli saham itu kan sudah jelas di dalam penjelasan Huzur pun beliau mengatakan tidak boleh kalau yang jual beli saham yang sifat sahamnya itu sifatnya spekulasi. Tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Syihab, kalau sifatnya memang sahamnya itu jual beli sahamnya spekulasi, Huzur melarang karena itu jelas-jelas judi ya. Karena nungguin sahamnya hanya menunggu sahamnya naik atau turun. Nah, tapi kalau menanam saham sebagai pemegang modal dan ada suatu semacam established company atau waktu bekerja yang jelas gitu, atau perusahaan menanamkan modal pada perusahaan yang sudah berdiri bagus, misalkan seperti Telkom atau sekarang kan ada tuh BUMN yang misalkan mereka melepas saham, lalu misalnya kita beli, kita menanamkan investasi di situ dengan catatan syarat investasi yang disebut sebagai investasi adalah jika mereka rugi, kita pun ikut rugi. Dan jika mereka untung, kita pun ikut untung. Nah, persenannya ada di situ. Nah, tapi kalau hanya untung saja, nah sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Hazrat Khalifatul Masih Arabi yang keempat, itu tidak boleh ya. Karena beliau bersabda bahwa uang itu tidak beranak. Kalau hanya untung saja berarti uangnya beranak. Dan kembali lagi kepada investasi di bank, ini kan ada untung ruginya. Nah, syarat pertama sudah terpenuhi. Tetapi syarat kedua adalah bank ini kan dia itu bergerak di bidang finansial. Biasanya mereka keuntungannya itu dari riba juga. Ya. Biasanya juga mereka mengambil persenan mereka itu mengambil keuntungan itu ya dari bunganya juga. Dan itu bank konvensional biasanya seperti itu, mengambil keuntungan dari bunga. Yang syariah pun berbasis juga kepada riba. Tetapi kalau misalkan ada suatu bank, kita katakan misalkan BNI lah, dia punya anak usaha yang lain, dan kita investasi di bank, di anak usaha bank BNI itu, yang bergerak di bidang yang betul-betul real gitu ya, atau nyata, bukan bergerak dalam bidang finansial atau uang, atau barang dagangannya itu jelas ya. Nah, itu bisa saja sah-sah saja. Nah, maka karena kebanyakan kalau bank konvensional itu mereka mengambil keuntungan dari riba juga, ya kalau saya sih cenderung kita lebih baik jangan berinvestasi di bank, karena kita tahu pada dasarnya mereka mengambil keuntungannya juga dari riba. Jadi, itu sudah jelas.
Tapi kalau kita ingin investasi sebenarnya bisa aja dengan sesuatu yang lain, misalkan contoh membeli kebun misalkan ya, atau membeli sawah. Nah, kita kan bisa investasi di situ dan apa sesuatu apa barang yang diperdagangkan itu betul-betul nyata gitu ya, jelas gitu. Mungkin begitu Pak Anum. Baik, jazakumullah pada Maulana Arsanallah yang telah menjelaskan cukup panjang ya. Banyak sekali poin-poin yang harus diperhatikan oleh para pemirsa yang mungkin berkeinginan untuk berinvestasi saham, terutama di bank. Ya, kalau kita mencermati poin-poin yang disampaikan tadi, kita akan bisa mengambil benang merah. Kenapa sebuah investasi itu ada yang dilarang dan juga ada yang diizinkan. Namun lebih aman seperti yang disampaikan oleh Pak Mubalik, kita bisa berinvestasi di bidang properti mungkin ya, seperti kebun dan lain sebagainya. Baik, Bapak-Bapak Mubalik dan pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita telah usai membahas 3 pertanyaan dari para anggota. Insya Allah penjelasan tadi itu semua sangat membantu bagi kita untuk lebih memahami keilmuan-keilmuan Islami. Dan saya selalu berharap kepada para Ahmadi untuk tetap setia menyaksikan program Daras Ramadan dan juga sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan lainnya. Dengan begitu berakhirlah episode pada hari ini. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Saya Anom Tulus Manembah beserta dengan kru yang bertugas pada pagi hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.